Kabar dari luar negeri, yang mana ini juga nggak kalah menjadi sorotan ya. Ini terkait dengan Amerika Serikat versus Venezuela nih, Tribuners. Jadi pasukan elit Amerika Serikat ini dikabarkan menyeret Maduro dan juga istrinya. Maduro ini presiden Venezuela ya, Tribuners, dari kamar tidurnya gitu. Jadi presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya Celia Flores disebut-sebut ditangkap sama pasukan elit Amerika Serikat nih, Tribuners, dalam operasi tengah malam di Caracas pada Sabtu 3 Januari 2026 lalu. Jadi informasi tersebut pertama kali beredar dari pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump serta dua sumber yang mengaku mengetahui langsung gitu ya jalannya operasi tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan, pemerintah Venezuela ini belum memberikan konfirmasi resmi ya, dan sementara sejumlah pihak internasional meminta klarifikasi secara independen. Jadi menurut keterangan sumber yang dikutip sama sejumlah media internasional nih, Tribuners, penangkapan ini dilakukan oleh pasukan elit Delta Force Angkatan Darat Amerika Serikat. Jadi operasi tersebut berlangsung cepat dan juga tertutup atau rahasia gitu ya, dengan sasaran langsung kediaman Presiden Venezuela di Caracas. Jadi Maduro sama Flores ini dikabarkan diseret keluar gitu, Tribuners, dari kamar mereka saat tengah malam dan segera dievakuasi melalui jalur laut. Kemudian Trump ini dalam pernyataan publiknya ini mengonfirmasi bahwa terkait kabar penangkapan tersebut. Kemudian dia ini menyebut bahwa pasangan tersebut yakni Maduro dan juga Flores ini kemudian diangkut menggunakan kapal serbu amfibi USS Iwo Jima dan dibawa menuju ke New York. Namun pernyataan itu belum disertai bukti visual atau dokumen resmi nih yang dapat diverifikasi secara independen. Klaim ini kemudian memantik reaksi luas karena menyangkut kedaulatan negara ya dan juga hukum internasional. Penangkapan seorang kepala negara di wilayahnya sendiri nih oleh pasukan asing ini berpotensi melanggar prinsip non-intervensi nih, Tribuners, sebagaimana ini diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Sejumlah pakar hukum internasional kemudian menilai jika benar terjadi nih, langkah tersebut akan memicu krisis diplomatik serius dan berisiko memperuncing ketegangan geopolitik di kawasan Amerika Latin. Dan di Caracas ini situasi dilaporkan ini penuh dengan ketegangan gitu ya. Dan sejumlah laporan menyebut bahwa aparat keamanan Venezuela kemudian meningkatkan nih penjagaan di titik-titik strategis. Sementara pendukung pemerintah dan juga kelompok oposisi sama-sama menunggu kejelasan. Dan hingga kini belum ada pernyataan resmi nih, Tribuners, dari Kementerian Komunikasi Venezuela maupun dari militer negara tersebut mengenai keberadaan Presiden Maduro. Kemudian kalau dari pihak Amerika Serikat sendiri, Pentagon dan Departemen Luar Negeri ini juga belum mengeluarkan nih penjelasan secara tertulis gitu. Seorang pejabat yang menolak disebutkan namanya hanya mengatakan bahwa Washington akan memberikan keterangan pada waktu yang tepat. Jadi ini masih menjadi misteri ya, kapan sih waktu yang tepat itu gitu kan. Dan sikap ini kemudian menambah spekulasi ya di tengah derasnya arus informasi yang belum terverifikasi. Pengamat hubungan internasional kemudian menekankan pentingnya kehati-hatian publik dalam menyikapi klaim-klaim awal. Tanpa konfirmasi dari kedua pemerintah atau bukti yang dapat diuji nih, informasi tersebut tuh ya, Tribuners, masih berada pada ranah pernyataan sepihak aja gitu. Kemudian media juga diminta buat menunggu klarifikasi resmi untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi sih di Caracas pada malam itu. Apakah benar bahwa Presiden Venezuela Maduro dan istrinya itu diculik oleh pasukan Amerika Serikat. Nah, seiring dengan itu nih, Tribuners, dalam sebuah operasi militer yang dinilai terang-terangan nih mengabaikan kedaulatan sebuah negara, Amerika Serikat menangkap Presiden sah dan terpilih Venezuela, yakni Nicolas Maduro pada Sabtu 1 Januari 2026. Operasi militer tersebut disebut banyak pengamat geopolitik sebagai sebuah penculikan gitu ya, dengan dalih penegakan hukum dan pemberantasan narkoba di wilayah Amerika Serikat. Yang lucunya dilaksanakan jauh dari teritorial Amerika Serikat itu sendiri nih, Tribuners. Dan dari aspek teknis penculikan itu ya, ini melaporkan kalau Amerika Serikat menggunakan jasa dari Badan Intelijen Pusat mereka atau CIA gitu ya, dengan bekerja sama yang namanya orang dalam nih, Tribuners, dari pemerintahan Venezuela itu sendiri gitu. Jadi ini menurut orang-orang yang mengetahui operasi intelijen tersebut ini ya, ini mengatakan bahwa kerjasama ini tuh dilakukan buat memantau nih keberadaan Presiden Nicolas Maduro menjelang penangkapannya oleh pasukan Amerika Serikat sendiri.
Jadi pasukan Amerika Serikat yang dimaksud itu adalah unit Delta Force Tribuners yang merupakan satuan khusus yang lazim bekerja di belakang garis musuh atau behind enemy lines. Alur kerjasama tersebut adalah sumber di dalam pemerintahan Venezuela yang memberikan informasi rinci nih ke CIA gitu ya tentang lokasi, kemudian juga pergerakan dari Presiden Venezuela itu sendiri, yakni Nicolas Maduro dalam beberapa hari dan jam sebelum ia akhirnya ditangkap gitu. Jadi intelijen Amerika Serikat ini menggunakan pengawasan rahasia gitu Tribuners, termasuk pesawat tempur siluman tanpa awak atau drone militer gitu ya, buat mempertahankan pengamatan yang hampir terus-menerus dilakukan di area-area penting. Drone yang dikendalikan sama CIA ini Tribuners terbang tanpa terdeteksi non-stop nih di atas wilayah Venezuela nih, buat mengumpulkan informasi-informasi pastinya, informasi intelijen secara langsung nih tentang posisi dari Maduro itu sendiri. Jadi kombinasi laporan dari sumber internal dan pengawasan udara ini juga membantu para perencana Amerika Serikat buat mengatur waktu dan juga melaksanakan langkah yang berujung pada penangkapan Maduro. Para pejabat pemerintah Amerika Serikat sebelumnya juga udah mengungkapkan nih kalau CIA ini emang menerima wewenang rahasia yang diperluas gitu untuk beroperasi di dalam Venezuela. Serangan ke Caracas secara langsung disebut-sebut sebagai prosedur standar nih Tribuners pelaksanaan operasi militer untuk mengamankan tim lapangan sesudah melaksanakan tugasnya. Nah, seiring dengan itu nih Tribuners, ada dugaan bahwa istri dan anak dari Maduro ini diduga terlibat bisnis narkoba nih. Jadi Presiden Venezuela Nicolas Maduro nih bersama anak dan istrinya disebut terlibat nih dalam dugaan konspirasi terorisme narkoba dan juga konspirasi pengiriman kokain ke Amerika Serikat. Jadi Maduro dan istrinya Celia Flores ini serta 4 orang lainnya nih Tribuners disebutkan terlibat dalam kasus peredaran narkoba serta kepemilikan senjata api. Dan 4 orang yang terlibat dalam kasus Maduro ini diantaranya adalah putra Maduro itu sendiri yakni Nicolas Ernesto Maduro, kemudian Menteri Dalam Negeri Venezuela Diosdado Cabello, mantan Menteri Dalam Negeri Ramon Rodriguez Chachin, dan seorang pimpinan geng Tren de Aragua, Hector Stanford Guerrero Flores gitu Tribuners. Agak susah ya namanya ya. Ya pokoknya 4 orang itu ya diduga juga terlibat nih dalam kasus pusaran dugaan narkoba itu tadi. Tapi belum jelas nih apakah Amerika Serikat ini juga udah menangkap putra Maduro atau belum ya Tribuners. Tapi ketiga terdakwa lainnya ini dilaporkan tidak ditahan gitu. Dan sedangkan Maduro sendiri nih bakal menghadapi 4 dakwaan nih Tribuners. Di antaranya adalah konspirasi terorisme narkoba, kemudian konspirasi impor kokain, kepemilikan senapan mesin dan alat peledak, dan selain itu juga konspirasi untuk memiliki senapan mesin dan alat peledak. Jadi berdasarkan dakwaan yang diajukan Jaksa Amerika Serikat nih buat distrik Selatan New York, J. Clayton, disebut bahwa selama lebih dari 25 tahun para pemimpin Venezuela ini telah menyalahgunakan wewenang mereka. Jaksa mengatakan Maduro dan rekan-rekannya bekerja sama nih dengan para pengedar narkoba dan juga teroris narkoba nih Tribuners buat membanjiri Amerika Serikat dengan ribuan ton kokain. Perdagangan narkoba ini menurut dakwaan ini juga memperkaya Maduro ya dan juga keluarganya serta elit politik dan juga militer Venezuela. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.